Baik, di sini saya akan menjelaskan terjemah kitab Akhlak Tasawuf halaman 58 sampai 60 yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Ahmad Suaidi LC.MA. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Al-Faslu Ar-Rabi', fasal yang keempat, Al-Awamilul Mu'athirah fil Khuluqi. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak itu ada 3. Yang pertama adalah al-wirasah atau bawaan, yang kedua adalah faktor bi'ah atau lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor adah, yaitu adat kebiasaan seseorang. Yang pertama adalah faktor wirasah atau faktor bawaan. Al-wirasatu hiya intiqalu ba'du khasa'isal asli ilal far'i illa dzalika aw katsir. Jadi, yang dimaksud dengan faktor bawaan ini adalah berpindahnya beberapa karakter dari asal ke cabang, yaitu berpindahnya beberapa karakter orang tua kepada anaknya, baik sedikit maupun banyak. Wabil iltifati ila ahamiyatil wirasah wa ta'sirihal jiddi fi tashaqqulil khasa'isil badaniyah wal aqliyah wad diniyah wal akhlaqiyah wa ruhiyah lil ibna' banal islamul katsiru minal ahkam wafiqan li hadzal qanun al-musallam bih ala sabilil mithal. Jadi karena pentingnya faktor ini dan itu menurun kepada psikologis, akal, agama, akhlak dan ruhnya anak, maka Islam membangun undang-undang yang sesuai dengan ajaran ini. Contohnya, yang pertama adalah Ausal Islam fi mas'alati ikhtiyari zauj li zaujah. Itu Islam berpesan dalam masalah memilih calon pasangan hidup, baik seorang istri maupun suami. Ayyahtaroha minal a'ilatis shalihah li'anna hisalal aba wal ummahat turath. Hendaknya memilih seorang suami atau istri dari keluarga yang shalihah, karena sifat dari bapak atau ibu itu menurun kepada anaknya. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala iyyakum wa hadra ad-damni, yang berarti jauhilah kalian semua dari wanita hadrud damni. Qila ya Rasulullah wa ma hadra'ud damni. Kemudian mereka bertanya-tanya, wahai Rasulullah, apa itu hadra'ud damni? Annahu qala al-marhatul hasna fi mambatis su'i, yaitu perempuan yang cantik namun tumbuh di tempat yang buruk. Jadi Rasulullah berpesan kepada laki-laki untuk menjauhi seseorang yang cantik namun tumbuh di lingkungan yang buruk. Kemudian contoh yang kedua adalah akadal Islam aidan 'alal mar'ati an tanzura ahwala zawjihal mustaqbaliyah, yaitu Islam juga mengukuhkan agar perempuan juga memperhatikan keadaan suaminya untuk masa depannya. Dan ini menjadi tanggung jawab wali syar'inya perempuan tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man taraduna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu ila taf'alu takun fitnatu fil ardi wa fasadun 'arid." Yang artinya, jika datang kepadamu seorang yang bagus akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah. Apabila kamu tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi. Yang kedua adalah faktor bi'ah atau faktor lingkungan. Al-bi'ah ya kullu ma yahid bil insan aw yu'athiru fihi bi tariqin mubashirin aw ghairi mubashir. Jadi lingkungan adalah semua yang melingkupi manusia yang berdampak kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Fakullu ma yu'athiru fil insan aw ya'malu ala takfihi wa takwini sifatihi yu'adu bi'atan lah wa 'amilan min awamili takwini l-khuluqi sawa'un kana dzalika bi'ah tabi'iyah. Maka segala hal yang berdampak kepada manusia dan membentuk sifat-sifatnya itu disebut dengan lingkungan. Dan adapun faktor pembentuk secara alamiah kal iqlim wa ma yatamayaz bihi manakh wa suhulun wal jibal wa tadharis ila ghairi dzalik, yaitu seperti cuaca, faktor geografis, pegunungan, perbukitan dan lain sebagainya. Au bi'ah ijtima'iyah atau lingkungan sosial, keasya'il am
wal manzili wal madrasah wal asdiqa wal angdiyah wa nizamil hukumi wal adat wa taqlidi allati tasudul mujtama, seperti keluarga ibu, lingkungan rumah, sekolah, teman-teman, klub-klub, dan sistem kebiasaan dan tradisi, dan sistem yang mengarahkan masyarakat. Dan yang ketiga adalah faktor adat, yaitu faktor adat kebiasaan. Al-adatu fi dhilli mawjudi amaliyul wirasah wal bi'ah yatakawwanul khuluq bil mumarasah wal i'tiyadi wa bi kathrati tikraril fi'li wal muwadhabah alaihi. Di samping adanya faktor keturunan dan lingkungan, maka akhlak manusia juga terbentuk melalui praktek dan kebiasaan. Dan dengan berulang-ulangnya perbuatan akan membentuk akhlak seseorang. Jadi dalam faktor adat ini bisa menggunakan dua metode, yaitu metode at-targhib atau motivasi dan metode at-tangkir atau hukuman. At-targhib allati min sya'niha an tuhabbiba ilaihi itsana hadzal fi'lil hamid wal iqbali ala mumarasatihi birraghbati shadiqah. Pertama adalah dengan metode targhib atau motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk senang melakukan sesuatu, sehingga ketika dia melakukan sesuatu tersebut berasal dari dorongan dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah metode at-tangkir, min diddihi bahitha taswiru nufurtuhu minhu wa ta'adah anhu mailan wa rughbah bal tabi'ah wa khuluqan. Jadi yang kedua adalah dengan metode tangkir, yaitu hukuman atau menakut-nakuti. Jadinya dengan adanya hukuman tersebut seseorang akan takut dan mereka akan condong kepada kebaikan, dan itu dapat membentuk watak dan akhlak seseorang. Seperti kata Imam Ghazali, ta'riful khuluq bi annahu hay'atu li nafsi rasihatun tasduru anha al-af'al bisuhulah an ghairi hajah ila fikrah wa ru'yah. Karena pengertian akhlak menurut Imam Ghazali adalah sesuatu yang menancap pada diri seseorang dan dapat melakukan sesuatu tersebut dengan mudah tanpa adanya pertimbangan ataupun pemikiran yang panjang. Jadi akhlak itu adalah perbuatan secara spontan tanpa membutuhkan pertimbangan ataupun pemikiran dahulu. Wa min huna tadhahurul mas'uliyah al-kubra al-mulagha ala atikil aba'i wal murabbiyin wal iwadi wal mursyidin fi takwinil akhlaqil hamidah fi nufusil ifradi wal jama'at. Dari sinilah muncul tanggung jawab besar yang dibebankan kepada pundak orang tua, para pendidik, para mursyid dalam membentuk akhlak yang terpuji baik di kalangan individu maupun kelompok masyarakat.